Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana masih seputar tentang penolakan pengesahan RUU TNI, yang dimana mahasiswa di Surabaya mereka menuntut semua militer yang ada di tanah Papua ditarik kembali. Nah, ini yang menjadi aneh dan lucu ya sahabat-sahabat, bahwa ini pasti demo pesanan dari seseorang, dan netizen sampai menyemprot mahasiswa ini dan mengatakan bahwa seandainya militer ditarik dari tanah Papua, maukah kalian mahasiswa menggantikan militer supaya kalian di tanah Papua juga? Nah, bagaimana videonya sahabat-sahabat? Kita nonton berikut ini. Ini sebenarnya yang demo itu mahasiswa apa mahasiswa sih? Jadi makin curiga kalau yang demo ini benar-benar mahasiswa. Gini ya guys ya, waktu demo di Surabaya ya, mereka itu memberikan 8 tuntutan. Dan di antara tuntutan itu ada nomor 3, 4, 5 itu sangat janggal dan mencurigakan. Lu baca ya. Mereka menyuruh menarik seluruh TNI dari Papua. Janggal nggak tuh? Gimana bisa di daerah konflik dia menyuruh menarik seluruh TNI dari sana, sedangkan benar-benar suatu daerah itu membutuhkan perlindungan untuk pertahanan kedaulatan. Dan juga mereka menyuruh menarik TNI itu dari ranah cyber. Lo gimana? TNI memang harus diberdayakan untuk menangkis ancaman dari cyber, gitu kan logikanya. Abis itu yang paling lucu adalah mereka menuntut pemerintah untuk menarik seluruh TNI dari teritorial. Maksudnya teritorial di sini mungkin TNI yang menjaga perbatasan gitu ya. Lah ini kocak bener. Kalau misalnya tidak ada yang menjaga teritorial Indonesia, itu akan mudah banget penyusup masuk ke sana. Ini beneran mahasiswa yang demo. Jadi curiga saya kalau ini mahasiswa ya. Karena untuk mengartikan perkata aja ya dalam tuntutan itu mereka nggak bisa. Lihat, kalau seandainya TNI ditarik dari Papua, lihat nih berita barusan ini, ada 6 guru di Bunbun kemarin banget di Papua ya. Itulah di Papua itu sampai sekarang masih dibutuhkan TNI di sana selain menjaga warganya juga untuk berkolaborasi. Nah, lihat TNI pun bisa menemani bahkan mengajar di SD-SD di Papua. Jadi untuk adik-adik kalau memang mahasiswa harusnya bijak dulu sebelum turun aksi. Kalau begini caranya nih kayak yang di demo ini, orang akan curiga kalian bukan mahasiswa tapi mahasiswa gitu ya guys ya. Be smart. Jadi ini maunya Anies Presiden. Kalau Pak Anies Presiden, Indonesia lebih maju dari Jepang. Ya. Demo tolak RUU TNI di Surabaya memperjelas semuanya nih. 8 tuntutan aksi massa di Surabaya. Nih 8 poin tuntutan demo tolak undang-undang TNI di Surabaya. Poin 1 sampai 8 dibaca semua. Terus poin nomor 5, kalian bacanya harus dengan seksama biar jelas. Tarik militer dari semua tanah Papua. Udah jelas dong, nggak mungkin nggak. Kalau nggak jelas ya udah nggak tertolong. Ya, ternyata buzzer itu bukan cuma ada di dunia maya. Di dunia nyata pun banyak. Yang bayarannya cuma nasi kotak. Dan media besar pun juga ada yang jadi buzzer. Kalian tahu kan? Menghalalkan segala cara demi mencapai titik-titik. Kalian isi sendiri di kolom komentar. Salam jigis. Melihat demonstrasi mahasiswa di Surabaya itu lucu sekali. Wah, tuntutannya aneh-aneh ya. Mereka itu demo menuntut pembatalan undang-undang TNI ya. Tapi tuntutannya itu aneh-aneh. Maksud tuntutannya salah satunya itu itu menarik
pasukan TNI dari Papua. Kemudian pasukan TNI itu dikembalikan ke barak saja. Lah emang TNI suruh tidur di barak. TNI itu kan tugasnya itu mengamankan negara ya, memulihkan keamanan. Termasuk salah satunya itu adalah operasi militer di luar perang. Nah, operasi militer di luar perang itu kan ya banyak sekali, misal pemulihan daerah yang habis bencana, kemudian pembangunan jembatan yang karena banjir yang rusak dan lain sebagainya ya. TNI kan tugasnya ya macam-macam yang ada hubungannya dengan pengamanan ya, pengamanan negara Indonesia itu. Mau kon bali neng barak ya aneh banget. Anjay, kayak orang Korea. Tapi tenang, di VT kali ini saya tidak akan membahas filter. Saya ingin membahas apa yang ada di VT yang saya stick. Di mana ada beberapa orang, kelompok yang mengatasnamakan masyarakat sipil Bengkulu, di mana mereka meminta TNI untuk kembali ke barak. Dan itu pun tuntutan yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa pada saat berdemo kemarin, menolak undang-undang TNI. Kembalikan TNI ke barak. Bahkan di Surabaya, tuntutannya seluruh militer yang ada di tanah Papua ditarik. Ya, dan saya akan pertanyakan, kalian tidak tahu, atau kalian mungkin sudah tahu, pasti tahu, yang terjadi baru-baru ini, yang dimana ada guru yang tewas oleh kelompok bersenjata. Bahkan sekolah-sekolahnya dibakar, fasilitas umum, fasilitas negara dirusak, mengusir warga sipil. Tahu kan? Pertanyaannya, hal itu terjadi padahal di sana sudah ditempatkan anggota TNI, prajurit TNI, anggota Polri yang ditugaskan oleh negara untuk menjaga keamanan di sana. Tapi kan tetap saja kecolongan. Tetap saja kecolongan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika mereka ditarik ke barak? Bagaimana jika seluruh militer yang ada di Papua ditarik lagi? Apa yang terjadi di Papua? Apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang ingin hidup damai, hidup tenang? Kalian mikir ke sana tidak? Kalian bacot seenaknya, bacot sana-sini, tanpa batasan, bahkan menghina, menjatuhkan, mencaci maki orang karena kalian tinggal di kota yang aman, di wilayah yang aman. Tidak ada gangguan, tidak ada konflik. Makanya bacotnya tidak dijaga. Ya, kalian atas nama rakyat, rakyat yang mana, setan? Rakyat yang mana? Berarti kalian jika menginginkan tuntutan itu, kalian tidak memikirkan rakyat atau warga yang tinggal di wilayah konflik Papua. Lihat ketegangan mereka hidup di sana. Walaupun mereka penduduk asli sana, warga sipil sana, apakah mereka tenang hidup seperti itu? Kan tidak. Sekolah saja yang tidak ada salah apa-apa, guru saja yang tidak salah apa-apa, digas, dihajar, sekolahnya dirusak. Apalagi TNI, apalagi Polri yang ditugaskan di sana, pasti dihajar habis-habisan. Ya. Dan sekarang kalian meminta untuk kembali ke barak. Kalian mampu, sanggup untuk menggantikan tugas Polri, tugas TNI, tugas para guru di wilayah konflik, mampu tidak? Kalau saya pribadi, pasti yakin kalian mampu. Mampu 100%. Cuman pertanyaannya, nyalinya ada tidak? Itu saja. Nyalinya ada tidak? Karena kalau bacot saja percuma. Jika nyali tidak ada. Sekarang saja lagi demo ditangkap langsung. Kulihat Ibu Pertiwi. Apalagi di Papua. Apalagi kalian ditugaskan di Papua untuk menjaga keamanan, untuk mengajar menjadi seorang guru di Papua. Mau lagu apa? Mungkin lagunya ini. Inilah saat terakhirku melihat kamu. Coba. Mau gimana? Coba kalian pikirkan. Dengan kejadian kemarin, seorang guru yang tewas oleh KKB, tiba-tiba semua guru yang mengajar di wilayah konflik di daerah Papua tidak mau lagi mengajar. Kembali lagi ke daerah masing-masing. Siapa yang mau mengajarkan adik-adik kita belajar di Papua, yang memberikan pendidikan kepada adik-adik kita yang masih bersemangat untuk bersekolah, untuk belajar? Siapa? Coba. Harusnya kalian mahasiswa. Karena saya pun pernah menjadi seorang mahasiswa, pernah KKN. Dan saya pernah KKN mengajarkan ilmu di SD. Walaupun bukan fakultas saya, bukan jurusan saya, tapi saya bisa mengajarkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Bahkan saya mengajarkan keahlian saya di bidang fakultas saya, yaitu fakultas peternakan. Walaupun hanya dasarnya saja, misalkan cara budidaya kelinci, budidaya ayam, siapa tahu bermanfaat buat adik-adik dan orang tuanya. Ya, saya bisa.
Berarti kalian pun sebagai mahasiswa bisa jika kalian ditempatkan di Papua, khususnya menjadi staf pengajar, menjadi guru, menggantikan guru untuk mengajarkan adik-adik kita belajar di wilayah konflik. Ya, jadi jangan bacot sajalah. Betul tidak? Tampan lu oke, tapi otak lu tumpul. Nah, jangan sampai seperti itu. Jujur seperti saya tidak ada nyali, tidak ada keberanian jika saya ditugaskan walaupun digaji gede seminggu 50 juta untuk mengajar di Papua. Apalagi disuruh menggantikan TNI, menjaga keamanan di Papua. Tidak sanggup. Kalaupun tuh saya guru, pasti saya resign ke Menteri Pendidikan. Bapak Menteri, saya resign. Cabut gelar saya guru. Cabut gelar sarjana pendidikan saya. Biarkan saya tidak punya gelar saja. Saya menjadi pedagang kaki lima saja. Daripada saya harus konyol. Bukan saya tidak menuruti apa kemauan negara, tetapi balik lagi, Pak, saya tidak berani. Lebih baik saya dagang kaki lima saja karena saya punya anak istri yang harus saya urus. Tanggung jawab saya besar juga kepada keluarga saya. Daripada gara-gara gaji besar, tapi resikonya, ya ampun, tidak bisa diprediksi. Nyawa, bro. Betul tidak? Mungkin kalian pun adik-adik mahasiswa, masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat sipil Bengkulu, terus yang masyarakat sipil Surabaya, atau yang kemarin demo di Surabaya, mungkin sama seperti saya, tidak punya nyali. Tetapi tolong bacotnya dijaga. Nah, itulah tadi sahabat beberapa cuplikan video di mana tuntutan mahasiswa di Surabaya ini lucu dan aneh karena mereka menuntut militer yang ada di tanah Papua ditarik kembali. Pasti demo mereka ini adalah demo pesanan, ada yang menyuruh mereka ya sahabat-sahabat, dan pasti mereka dibayar. Nah, bagaimana pendapat Anda? Karena netizen mengatakan bahwa jika militer itu ditarik, lebih baik kaum mahasiswa menggantikan mereka di tanah Papua, belajar dan berperang di sana. Nah, silahkan komentar di bawah, jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.